Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 802-804. Di mata Li Ping, Li Xiang dan kelompok macan tutul terbang ini, meskipun Ye Sao di depannya sangat terampil, tampaknya cara kecelakaan itu tidak terlalu ekstrim, dan bahkan lebih buruk daripada teror instrukturnya sendiri. Oleh karena itu, banyak orang berpikir bahwa penilaian Charlie Qin terhadap Kevin Ye agak dilebih-lebihkan. Faktanya, mereka salah menilai cara Kevin Ye. Alasan mengapa Kevin Ye begitu lembut kepada Feng Yang Feng Da Sao di depannya bukanlah caranya. Dia hanya merasa bahwa ayah dan anak dari keluarga Feng bukanlah ancaman di depannya. Jika bukan Feng yang berdiri di depannya saat ini, saya khawatir akhir hidupnya tidak akan begitu baik. Tim macan tutul terbang dan rombongannya meninggalkan kamar mandi bersama Feng Yang. Pada saat ini, karena gugatan seumur hidup, Jinyu Mantang sudah digoreng. Namun, di bawah pengaturan Sue Changkong, semua pengunjung restoran yang seharusnya pergi sudah pergi. Oleh karena itu, koridor kotak di lantai 2 sekarang sangat sepi, dan tidak ada seorang pun yang mengawasi. Tim Flying Leopard berada di depan, dan Kevin Ye, Mona Liu, dan Alice berada di belakang. Feng yang hari ini ditahan, meskipun mereka tidak berani bergerak. Awalnya, peran Feng yang hari ini seharusnya menjadi pemburu, tetapi hanya sekejap mata untuk menjadi mangsa. Alice, apakah kamu baik-baik saja? Melihat asisten pribadinya dan adik perempuannya lagi, Mona Liu bertanya dengan tergesa-gesa. Alice sepenuhnya sadar saat ini dan berkata sambil tersenyum, Presiden, saya baik-baik saja. Saya tidak dalam bahaya. Untungnya, Ye Sao dan teman-temannya, jika tidak, saya akan dinodai oleh orang tua terkutuk itu. Jangan biarkan saya melihatnya di masa depan. Saya akan memukulnya begitu saya melihatnya. Meskipun kata-kata Alice meremehkan, tetapi mendengarkan telinga Mona Liu itu disebut sensasi. Setelah 2 kali terkesiap, suasana hati Mona Liu menjadi tenang. Sepasang mata lingling yang berair menatap Kevin Ye yang berguling-guling. Sulit untuk melarikan diri, wajah cantik Mona Liu tidak terlalu panik, tetapi menunjukkan ekspresi seperti bayi yang penasaran. Kevin, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ayah dan anak Feng begitu penuh kebencian sehingga kita mungkin juga memanggil polisi dan menangkap mereka. Mona Liu bertanya. Memanggil polisi. Kevin Ye tersenyum tanpa komitmen, cerah, polisi untuk menangkap mereka, itu benar-benar terlalu murah untuk mereka. Hehe, aku tahu kamu tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Wajah Mona Liu penasaran, dan dia memeluk Kevin Ye dan bergoyang. Tampaknya begitu berada di depan Kevin Ye, temperamen CEO Mona Liu yang mendominasi benar-benar menghilang, sekarang Mona Liu seperti gadis kecil yang penasaran menunggu permen. Kevin Ye tidak membuka mulutnya bergumam di samping Alice, seolah-olah tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Menurutku penjahat seperti ayah dan anak keluarga Feng harus dikebiri agar tidak membiarkan mereka keluar dan menyakiti orang lain. Feng yang di depannya begitu ketakutan dengan kata-kata Alice sehingga dia tidak berani berbicara. Alice, bagaimana mungkin seorang gadis bersikap begitu kasar? Kebiri macam apa atau tidak? Mengerikan sekali mendengarnya. Mona Liu dengan cepat menegur Alice, tetapi Mona Liu masih setuju dengan saran Alice di dalam hatinya. Dia hanya tidak berani menunjukkannya di depan Kevin Ye. Kevin Ye kali ini tersenyum jahat, cerdas, menurutku Alice ide ini bagus. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, baiklah. Apakah ayah dan anak itu akan dikebiri atau tidak, itu tergantung pada kinerja mereka nanti. Bukankah mereka ingin menggabungkan Liu dan Feng? Baiklah, mereka akan melakukannya. Hari ini, jika aku tidak merobohkan semua saham di tangan Feng Tian, aku akan menulis nama Kevin Ye terbalik. Mendengar keganasan Kevin Ye, Mona Liu dan Alice tersenyum manis. Terutama Alice, yang menatap mata Kevin Ye seperti seorang penggemar. Awalnya, Alice memandang rendah Kevin Ye. Dia merasa bahwa Kevin Ye adalah wajah putih kecil yang curang dalam hal makan dan minum. Namun, setelah perjalanan ke Yunnan Selatan, Alice benar-benar merasakan kengerian dari wajah putih kecil ini. Sekarang, Alice semakin seperti daun kecil ini, terutama penampilannya yang memimpin untuk presiden keluarganya sendiri. Meskipun dia kejam, dia tetap merasa imut. Sekelompok orang berbicara dan segera datang ke pintu kotak laut biru dan langit biru.
Kevin, ini dia. Orang itu ada di dalam karena angin bertiup. Mona Liu melihat kotak ini, sangat membenci bagian dalamnya, dan berkata dengan dingin. Kevin Ye Tao tersenyum lembut. Dia mengangkat kakinya ke depan kerumunan dan melihat Feng Yang yang dikawal oleh Li Ping dan Li. Anginnya kencang dan anginnya kecil. Jika kita masuk ke rumah seperti ini, apakah ayahmu akan merasa seperti orang yang bahagia? Meskipun Feng Yang ditahan, dia masih menggertakkan giginya. Dia menatap Kevin Ye dengan ganas dan meraung, Kevin Ye, kamu spesies murahan, wajah putih kecil, apa yang akan kamu lakukan? Kevin Ye masih berlari dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya ingin melihat di mata Feng Tianqi, apakah kelompok angin itu berharga atau nyawa putranya yang berharga. Kata Kevin Ye dengan tidak sopan mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan mulut Feng Yang. Feng Dasao, aku akan melemparkanmu nanti, dan biarkan aku menukar seluruh Feng Shi untukmu, saya ingin melihat apakah dia akan tertekan oleh angin. Feng Yang mencibir ke arah Kevin Ye dan berkata, dasar hina. Kevin Ye mengulurkan tangannya dan berkata dengan senyum dingin, maksudmu? Sepertinya aku tidak bisa membicarakannya. Hanya saja, kamu baru masuk sekolah menengah pertama dan aku baru masuk sekolah menengah ke-15. Dibandingkan dengan kemampuanmu, Kevin Ye tampaknya lebih sopan dan positif. Kevin Ye, apakah kamu pikir kamu bisa memeras ayahku dengan menangkapku? Bermimpilah. Orang-orang dari keluarga Feng kita lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Aku menyarankanmu untuk mati karena hati ini. Oh, benarkah? Sangat jarang bagiku untuk melihat Tuan Muda Feng memiliki tulang punggung seperti itu. Tapi aku tidak tahu apakah Feng yang akan sekuat dirimu. Setelah itu, Kevin Ye tidak lagi memberi Feng yang kesempatan untuk berbicara omong kosong, tetapi menoleh ke Li Ping di satu sisi dan berkata, Kapten Li Ping, hal berikutnya terserah padamu. Sambil tersenyum, Li Ping secara alami mengerti apa yang dimaksud Kevin Ye. Li Ping memutar pergelangan tangannya, yang ingin mencoba, Ye Sao, aku sudah mempersiapkannya sejak lama, tolong lakukan. Setelah itu, Li Ping melompat dan menendang pintu gerbang kotak laut biru dan langit biru. Kotak itu penuh dengan emas dan batu giok, tetapi juga sangat berbatu. Namun, di bawah kaki Li Ping, seluruh pintu gerbang runtuh, dan serbuk gergaji terus berterbangan di udara. Kevin Ye terkekeh dan memuji, macan tutul terbang memang pantas menjadi macan tutul terbang. Ia memiliki kekuatan seperti itu. Di tengah tawa ringan Kevin Ye, sekelompok orang menyerbu ke dalam kotak laut biru dan langit biru. Namun setelah memasuki pintu, Kevin Ye dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Melirik bagian dalam dan luar kotak, Kevin Ye memiringkan kepalanya dan berkata dengan cara yang aneh, itu adalah cara yang sangat kejam dan metode yang kejam. Sungguh aneh bahwa seseorang memukulku lebih dulu. Aneh. Setelah berkata demikian, tatapan mata Kevin Ye beralih ke Mona Liu tanpa kewaspadaan apapun, dan berkata sambil tersenyum jahat, Ming Mei, tampaknya ayah mertuaku benar-benar marah kali ini. Bab 803. Seluruh kotak laut biru dan langit biru saat ini penuh dengan kekacauan. Pesta makan malam, yang masih penuh dengan anggur, sekarang sunyi senyap seperti kematian. Li Ping dari tim Flying Leopard tidak dapat mempercayai matanya ketika dia berdiri di depan meja bundar besar. Hampir semua dari 123 orang di meja bundar itu tergeletak di tanah, beberapa dengan mata tumpul, beberapa dengan panik, beberapa dengan muntah. Namun, kelompok orang ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu, mereka semua meninggalkan bekas pedang berdarah ringan di tenggorokan mereka. Bekas pedang itu sangat tipis, tetapi selebar setengah jari kelingking. Jelas, ini berarti dari tangan seni bela diri, dan dilakukan dalam sekali jalan, cukup halus. Lebih dari selusin nyawa diam-diam menguap di dunia. Bahkan Li Ping dan Li Xiang dari tim Flying Leopard tertegun dan ketakutan untuk waktu yang lama. Kevin Ye memegangi alis jantung, merasakan kepala melon meledak kesakitan. Sebenarnya, membunuh lebih dari selusin orang bukanlah hal yang mengerikan bagi Kevin Ye. Namun, di dunia emas dan giok, wilayah bisnis Kevin Ye sendiri tiba-tiba menewaskan lebih dari selusin orang, dan konsepnya sama sekali berbeda. Ini, di sini, tadi, apa yang terjadi? Li Ping terdiam cukup lama sebelum dia terkejut. Dalam kesan Li Ping, membunuh orang bukanlah hal baru. Lagi pula, bahkan Li Ping membunuh lebih banyak orang di medan perang daripada yang dia lihat sekarang. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah medan perang, dan itu adalah pertama kalinya bagi Li Ping melihat pembunuhan yang begitu hening. Kematian yang hening terkadang lebih menakutkan daripada medan perang.
Bahkan Li Ping, para prajurit yang telah membunuh orang, telah tercengang untuk waktu yang lama, apalagi Feng Yang. Orang-orang di kotak laut biru dan langit biru hampir semuanya mati kecuali yang dibawa oleh Mona Liu. Orang-orang itu adalah anggota keluarga Feng, dan mereka semua mengenal Feng Yang. Mereka semua mati dalam sekejap. Ketika Feng Yang melihat pemandangan ini, seluruh orang telah pingsan. Dengan suara gudong, Feng Yang duduk di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa? Bagaimana bisa seperti ini? Baru saja, masih bagus. Bagaimana bisa seperti ini? Paman Zhang, Paman Li bagaimana bisa seperti ini? Di mana ayahku? Di mana ayahku? Mona Liu juga merasakan ledakan ketakutan, tangannya yang mati mencengkeram lengan Kevin Ye. Namun, Mona Liu jauh lebih baik daripada Feng Yang dan Li Ping. Bagaimanapun, Mona Liu telah melihat pembunuh seni bela diri dan metode Kevin Ye yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, Mona Liu adalah yang terbaik di antara semua orang. Adapun Alice, di mana dia melihat ini? Melihat begitu banyak orang mati untuk sementara waktu, dia hanya merasa pusing, berbalik dan muntah. Sambil memegang lengan Kevin Ye, Mona Liu ragu-ragu sejenak, lalu dengan gugup berkata, maaf, di sini, bagaimana ini bisa terjadi di sini? Apakah ini benar-benar ayahku? Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, jika aku menyimpulkan dengan benar, seharusnya begitu. Di Linhai, di antara orang-orang yang kamu kenal yang memiliki cara seperti ini, kecuali aku, saudaramu Michael Liu, dialah ayahmu. Kemudian Kevin Ye menatap Mona Liu sambil tersenyum dan berkata, Ming Mei, apakah kamu lupa ketika penjaga ibu kota kekaisaran Donglin pergi ke Villa Liu Jiamu? Setelah Kevin Ye berkata demikian, Mona Liu langsung mengingat semuanya. Ayah yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari 20 tahun dan terlihat baik hati bukanlah orang biasa. Memikirkan hal ini, Mona Liu merasa lega. Namun, Mona Liu masih memiliki sedikit rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dia menatap Kevin Ye dan berkata, tapi Kevin, aku masih tidak mengerti. Ayahku tidak tahu bahwa aku akan bertemu dengan Feng Tian malam ini, atau bahwa aku sedang berada di rumah penuh. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menemukan ini? Kevin Ye mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, apa yang aneh tentang ini? Ini menunjukkan bahwa ayah mertuaku sudah lama tertarik pada Feng, dan dia menaruh perhatiannya pada meja ini. Yah, bagaimana mungkin ini mungkin? Mona Liu berkata dengan tidak masuk akal. Dalam kesan Mona Liu, meskipun ayahnya Liu Yan elegan, dia jarang memiliki pemikiran besar dalam dunia bisnis. Terus terang, Liu Yan adalah ayah yang baik di mata Mona Liu, tetapi dia adalah pria yang sangat biasa-biasa saja dan penurut. Kalau tidak, Liu Yan tidak akan diusir dari ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun tanpa mengeluh. Melihat Mona Liu yang tampak luar biasa ini, Kevin Ye hanya tersenyum tipis, dengan sayang menyentuh rambut panjang Mona Liu. Kamu tidak begitu mengenal ayahmu. Beberapa keluarga Jin di ibu kota kekaisaran adalah teman baik. Jika kamu tidak memiliki sarana seperti ini, ayahmu tidak akan bisa bertahan hidup di ibu kota, bahkan di daerah pesisir. Setelah itu, Kevin Ye menatap Mona Liu dengan penuh arti. Ming Mei, setelah ini, ada banyak hal yang ingin kamu minta nasihat dari ayahmu, tetapi ada baiknya kamu belajar lebih banyak sekarang. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mengambil alih keluarga Jin Liu yang begitu besar di masa depan. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye yang disengaja, Mona Liu tertegun sejenak dan tidak dapat berbicara setengah suara. Melihat Kevin Ye dengan tidak terbayangkan, Mona Liu takut dan berkata, maaf, apa yang baru saja kamu katakan, kamu mengatakan itu di masa depan. Kevin Ye tidak memberi Mona Liu kesempatan untuk melanjutkan. Dia hanya terkekeh dan menutupi mulut Mona Liu yang terbuat dari kayu cendana, Ming Mei, beberapa hal hanya bisa dipahami, tetapi tidak bisa dikatakan. Hati-hati, hati-hati. Mona Liu gugup dan gembira di dalam hatinya dan mengangguk dengan liar. Dan bagi Kevin Ye dan Mona Liu di antara kata-kata misterius ini, tim Li Ping Flying Leopard tentu saja tidak dapat mendengar petunjuk apapun. Sambil menyentuh kepalanya, Li Ping keluar dari kerumunan dan berkata kepada Kevin Ye dengan tidak sabar, Ye Sao, semua orang di dalam kotak ini sudah mati. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kamu ingin aku membawa seseorang untuk menanganinya dan menyelamatkan masalah? Kevin Ye, bagaimanapun, melambaikan tangannya dan berkata, tidak, bahkan jika mayat itu dibawa keluar sekarang, akan ada banyak orang dengan mata campur aduk. Jika terlihat, itu akan menjadi buruk. Kalau begitu, mayat-mayat ini tidak bisa dibiarkan di sini terus. Kalau polisi datang nanti, akan lebih merepotkan.
Sebelum Li Ping selesai bicara, Kevin Ye melambaikan tangannya dan menyela, "Jangan khawatir, aku akan mengurusnya." Li Ping menoleh ke arah Li Xiang dan sekelompok macan tutul terbang di belakangnya. Ekspresi 10 anggota tim macan tutul terbang itu hampir sama dengan Li Ping, wajahnya tampak bingung. Ketika mereka melihat ke kiri dan ke kanan, mereka tidak dapat mengetahui apa yang akan digunakan Ye Sao yang misterius itu untuk memecahkan lusinan mayat itu. Dan ketika semua mata yang penasaran tertuju pada kepala Kevin Ye, ujung jari Kevin Ye tiba-tiba bergerak, dan api pun bergesekan dengan tangan Kevin Ye. Li Ping dan tim macan tutul terbang ketakutan. Semua orang melihat api di tangan Kevin Ye, dan merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia sihir. Namun, ketika Kevin Ye hendak menghancurkan mayat itu, api di ujung jarinya tiba-tiba padam. Ada senyum aneh di wajah Kevin Ye, dan dia berkata dengan suara rendah, "Yah, aku tidak menyangka ada ikan di bawah pedang ayah mertuaku, Lao Taisan." Menarik, menarik. Bab 804. Di gerbang tempat Kevin Ye bersiap untuk menghancurkan mayat dan melacak, terdengar suara erangan samar dari bawah meja bundar besar. "Tolong, tolong, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Siapa yang akan menyelamatkanku? Siapa yang akan menyelamatkanku?" Suara ini mungkin tidak familiar bagi Kevin Ye dan Mona Liu, tetapi bagi Feng Yang Feng Dasao, suara ini terlalu familiar. Siapa pemilik suara ini? Mendengar panggilan ini, Feng Yang berteriak seperti orang gila, "Ayah, ayah, apakah itu kamu? Apakah itu kamu?" Yang, ini aku, tolong aku, tolong aku." Mendapat respons dari angin, Feng Yang seperti orang gila, tubuhnya yang lumpuh di tanah tiba-tiba memiliki kekuatan tak terbatas dan mulai mengebor di bawah meja. Li Ping ingin menghentikannya, tetapi dia dihentikan oleh Kevin Ye. Kevin Ye menghela nafas pelan, "Lupakan saja, biarkan dia pergi." Li Ping tidak berani melanggar maksud Kevin Ye, jadi dia pergi bersama Feng Yang. Setelah mengalami begitu banyak kehidupan dan kematian di depannya, Feng Yang merasa gembira sekaligus ragu saat mengetahui bahwa ayahnya masih hidup di dunia ini. Semua orang melihat Feng Yang mencoba masuk ke bawah meja, lalu tersentak keras. Entah berapa lama setelah itu, Feng Yang keluar dari bawah meja dengan keringat dan mencabut sepasang kakinya. Namun, kakinya berdarah dan mengerikan. Namun, ini baru puncak gunung es. Saat angin bertiup, seluruh orang itu jatuh dari langit, semua orang tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Alice baru saja pulih dari muntah dan terus muntah. Li Ping, Li Xiang, dan 10 anggota tim Flying Leopard juga dalam keadaan tidak sadar. Untuk waktu yang lama di perbatasan barat daya, mereka juga telah melihat cara-cara pengedar narkoba. Para pengedar narkoba yang memakan orang dan tidak memuntahkan tulang mereka itu hanya memenggal kepala orang dan menyalakan lampu. Rasa sakitnya hanya sesaat. Namun, melihat langit yang berangin di depan mereka, Li Ping dan Li Xiang telah membangun kognisi mereka sendiri lagi. Meskipun masih ada napas di hari yang berangin saat ini, itu tidak berbeda dengan orang mati, bahkan lebih mengerikan. Kevin Ye hanya melihatnya dengan mata telanjang. Setidaknya ada ratusan bekas pedang di sekujur tubuhnya dari hari yang berangin, dan beberapa dari mereka bahkan melihat tulang-tulang putih hutan. Namun, bekas pedang ini bukanlah cedera fatal, atau nasib angin. Tangan dan kakinya bertanggung jawab atas cedera fatal di kaki dan tangannya. Saat ini, urat-urat tangan dan kaki putus bersama-sama, sehingga sangat sulit untuk menggerakkannya. Dari luka ini, Kevin Ye dapat melihat kekejaman Liu Yan. Jelas bahwa Liu Yan membenci Feng Tian sampai ke tulang dan ingin memperlakukannya seperti orang tolol. Feng yang melihat hari yang sangat berbeda, sama seperti orang yang linglung, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Air mata menetes dari mata Feng yang saat ini bahkan ususnya berwarna hijau karena penyesalan, tetapi itu tidak berguna. Semua orang tercengang sejenak. Meskipun semua orang berpikir bahwa Feng Tianqi pantas mendapatkannya, kebanyakan orang enggan menyerah dan bersimpati dengan situasi tragis Feng Tianqi. "Panggil ambulans, panggil 120, panggil 120. Deru angin dan yang tiba-tiba membuat semua orang tergerak. Tetapi mata semua orang terfokus pada tubuh Kevin Ye, menunggu perintah Kevin Ye. Mungkin latihan ayah dan anak Feng Jia malam ini menjijikkan. Namun, di hadapan hubungan keluarga ayah dan anak itu, perhitungan apa keluarga Liu Feng, wajah apa yang tiba-tiba tampak tidak penting. Feng yang melihat bahwa semua orang acuh tak acuh, dan sekarang hatinya mati rasa. Pada saat ini, Feng yang seperti seekor anjing memanjat ke arah Kevin Ye.
Dia mencengkeram celana panjang Kevin Ye dan menangis dan memohon, Kevin Ye, oh tidak, Ye Sao, tolong, bantu aku melawan 120, bantu aku menyelamatkan ayahku, aku mohon, bisakah kau membantu ayahku? Suasana hati Feng yang tidak setengah dibuat-buat, semuanya tampak seperti sisi hati yang sama, bahkan Kevin Ye mulai bertahan. Mona Liu melihat ke satu sisi dan ragu-ragu. Bohong untuk mengatakan bahwa Mona Liu tidak memiliki belas kasihan. Namun, ayah dan anak keluarga Feng malam ini jelas-jelas menghitung diri mereka sendiri. Dalam menghadapi ayah dan anak yang begitu kejam, Mona Liu tidak bisa tidak membenci. Pada akhirnya, tampaknya semua kekuatan pengambilan keputusan diserahkan kepada Kevin Ye. Feng yang masih terus memohon, Ye Sao, aku mohon padamu, selamatkan ayahku, asal kau berjanji untuk menyelamatkannya. Aku berjanji padamu segalanya, aku berjanji padamu segalanya. Meskipun Feng Yang adalah pria yang licik dan kejam, dia tetap lebih memperhatikan ayahnya. Melihat Feng Yang, Kevin Ye tiba-tiba teringat pada Fang Hanshan, juga untuk kerabatnya. Feng Yang, si penjahat, dan Fang Hanshan, kepala keluarga Fang, menghadapinya dengan cara yang sama sekali berbeda. Terkadang Kevin Ye bahkan bertanya-tanya apakah ada batasan pasti antara yang baik dan yang jahat di dunia ini. Mungkin ada, mungkin juga tidak. Sebenarnya, Kevin Ye sendiri juga ragu-ragu, tidak berdaya. Bagaimanapun, Fang Hanshan dan Feng Yang adalah dua jenis orang yang berbeda. Yang satu mengemban misi keluarga, yang lain hanya untuk kasih sayang keluarga. Mungkin tidak ada yang benar atau salah di antara mereka, hanya pilihan yang berbeda. Mungkin semua hal di dunia ini benar-benar seperti yang dikatakan Charlie Qin, tetapi itu hanyalah jalan terakhir. Akhirnya, tatapan mata Kevin Ye perlahan jatuh pada tubuh Feng Yang. Feng Yang, untuk menyelamatkan ayahmu, apakah kamu benar-benar bersedia memberikan segalanya, termasuk nyawamu? Meskipun pertanyaan Kevin Ye agak ekstrim, itulah yang dia katakan dalam hatinya. Bagaimanapun, sebagai seorang yang abadi, dia telah hidup di dunia manusia selama beberapa waktu, tetapi Kevin Ye sendiri masih belum memahami sifat manusia di dunia manusia, terutama sifat manusia di dunia manusia. Tampaknya hal semacam ini terlalu rumit dan rumit untuk dijelaskan dalam satu atau dua kalimat. Untuk pertanyaan Kevin Ye, Feng yang tidak ingin menjawab, ya. Ye Sao, selama kamu bersedia menyelamatkan ayahku, aku akan memberikan semua yang aku miliki. Yang, jangan. Meskipun angin masih menggantungkan napas, tetapi dialog Kevin Ye dan Feng yang sangat jelas, mencoba menelan napas terakhir, meraung. Menjadi Kevin Ye, seluruh orang itu mulai tersenyum, dengan pandangan yang berbeda untuk melihat Feng Yang. Menurut pendapat Kevin Ye, Feng Yang dan Feng Tian bukan lagi penjahat yang melakukan kejahatan, tetapi hanya sepasang ayah dan anak biasa. Lambat laun, senyum Kevin Ye menjadi aneh. Jika kamu ingin menyelamatkan Feng Tianqi, aku bisa. Aku tidak hanya bisa menyelamatkan hidupnya, tetapi aku juga bisa membuatnya tetap hidup seperti sebelumnya. Kevin Ye berkata, alisnya tiba-tiba terangkat, menatap Feng Yang, dan berkata, tapi Feng Yang, kamu harus berjanji padaku satu syarat.